Shalom. Iya, Tuhan Yesus memberkati kita. Saya ucapkan juga selamat Natal bagi kita semuanya. Iya, puji Tuhan. Ini malam Natal, walaupun tantangan rintangan kita hadapi Bapak Ibu Saudara-saudara dari tadi pagi, siang hingga saat ini, ya cuaca lumayan berusaha menghalangi kita, tetapi iman kita tidak terhalang untuk datang beribadah. Katakan amin. Ya, walaupun sudah lelah, letih mungkin ya, tapi kita masih bisa meluangkan waktu kita untuk datang pada hari ini. Ya, kalau saya tadi pagi ikut lomba lari 10 km Bapak Ibu Saudara, jadi sangat melelahkan dengan tubuh saya. Ya, nggak tidur siang dan hingga saat ini tidak ada istirahat. Tapi kita percaya Roh Kudus memberikan kekuatan bagi fisik tubuh kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita lihat tema kita. Tema kita terambil dari Mazmur 20 ayat 7. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Nanti kita ambil inti-intinya saja. Dan kita percaya setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita yakin kita adalah orang pemenang. Amin. Oke, mari kita baca ayat ini. Mazmur 20 ayat 7 kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Nah, tema yang diambil ya, Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Hari ini saya ambil orang yang diurapinya. Rupanya Tuhan memberi kemenangan itu bukan secara umum. Ya Pak, saya kan sudah Kristen, tentunya saya orang menang juga. Belum tentu. Ya, Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya. Tuhan tidak memberi kemenangan kepada orang yang tidak diurapinya. Kristen belum tentu diurapi, tapi pengikut Yesus yang sungguh-sungguh mengalami perubahan dalam Kristus itu pasti diurapi oleh Tuhan. Katakan amin. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara, next. Apa ini maksud orang yang diurapinya itu? Supaya kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudara, yang diurapi dalam perjanjian lama berbeda dengan yang diurapi dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian lama, ini dari cerita Saul. Saul menjadi raja Bapak Ibu Saudara, itu perlu diurapi. Istilah urapan ini Bapak Ibu Saudara hanya kepada raja, nabi, dan imam. Raja Saul dipilih oleh rakyat, demokrasi. Demokrasi ya. Tahun depan kita sudah masuk pesta demokrasi. Nah, Saul dipilih lewat rakyat. Rakyat butuh seorang raja. Maka Nabi Samuel mentahbiskannya. Mengurapi dengan minyak. Dari buli-buli dituangkan minyak. Sah menjadi seorang raja. Ya. Sementara juga Daud, raja yang kedua. Dia juga menerima pengurapan menjadi seorang raja. Lewat tanduk. Ya, tanduk yang berisi minyak. Dituangkan kepada kepalanya, maka sah menjadi raja. Dari cerita ini Bapak Ibu Saudara, arti minyak urapan itu adalah mengurapi seluruh hamba-hamba Tuhan, baik imam, baik raja, baik nabi. Berarti dia berhak melayani pekerjaan Tuhan karena menerima kuasa daripada Tuhan. Ketika Raja Saul menerima urapan itu, maka dia berkuasa. Demikian juga Daud, maka Roh Allah menghinggapi dia. Itu perjanjian lama. Dalam perjanjian baru, next. Dalam perjanjian baru Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam Lukas 14 ayat 18 sampai 19.
Saya bacakan. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kalau perjanjian lama, seorang nabi mengurapi imam, mengurapi raja, ya, diurapi dengan minyak. Tapi dalam perjanjian baru, Roh Tuhan ada padaku. Amin. Dalam perjanjian baru tidak ada minyak urapan. Kenapa tidak ada minyak urapan? Karena sudah ada Roh Kudus. Pak, gereja kami pakai minyak urapan. Itu terserah denominasi gereja masing-masing. Tapi Alkitab mengatakan urapan itu sudah turun. Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa Roh Kudus apabila Roh itu turun ke atasmu. Kamu akan menerima kuasa, power, menerima otoritas untuk mengabarkan kabar baik, memberitakan kepada semua orang bahwasannya Yesus ada Tuhan dan Juru Selamat. Ini perjanjian baru. Jadi kalau misalnya seorang hamba Tuhan ditabiskan di sini, gak perlu kasih minyak lagi. Amin. Ya, di perjanjian baru gak ada istilah minyak urapan. Tapi minyak dipakai untuk mengurapi bisa. Haleluya. Air untuk mengurapi bisa. Tapi sejenis minyak urapan tidak boleh dibuat sembarangan. Kalau di perjanjian lama itu dengan racikan-racikan yang tidak sembarangan orang yang membuatnya itu untuk sebagai minyak urapan. Maka Roh Kudus hinggap kepada kita. Haleluya. Nah, next. Di Wahyu 1 ayat 6. Mari kita lihat Wahyu 1 ayat 6. Dikatakan demikian. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah, Bapanya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jadi orang percaya sudah menjadi imam. Amin. Kita sudah menjadi imam. Imam itu harus diurapi Roh Kudus, menerima kuasa dari Roh Kudus. Imam itu artinya bekerja, melayani pekerjaan Tuhan. Kalau saya dikatakan saya sudah terima Roh Kudus, tapi saya tidak sebagai imam, itu bukan berkemenangan. Imam adalah orang-orang percaya yang sudah mengambil bagian daripada pekerjaan Tuhan. Amin. Maka dia menerima urapan, dia pasti menang. Nabi pasti menang, menerima urapan. Raja pasti menang, menerima urapan. Raja Daud menang, berlaksa-laksa dia bisa mengalahkan musuh Saul beribu-ribu. Kenapa? Karena ada urapan. Jadi imam, nabi, raja itu sah kalau ada pengurapan. Diurapi. Maka Bapak Ibu Saudara sadar kalau ada Roh Kudus dalam diri kita berarti menjadi imam. Ini jadi penonton. Enggak menang Bapak Ibu Saudara. Pak, aku jadi penonton aja di gereja. Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapi. Syarat dan ketentuan mau menang dalam Tuhan, orang yang diurapi. Orang yang diurapi sudah terlibat menjadi imam bagi kerajaan Allah, bukan bagi kerajaan gereja. Kalau menjadi kerajaan gereja gampang, semua orang bisa melayani untuk kerajaan gereja bisa. Tapi untuk kerajaan sorga, dari dia, oleh dia, kembali untuk dia, maka kita menerima pengurapan Roh Kudus itu. Haleluya. Maka ada keterlibatan Bapak Ibu Saudara. Ada keterlibatan. Ya, mengambil bagian di mana kita tergembala. Kalau kita sudah tergembala di sini, ya ambillah bagiannya. Apa?
Banyak pekerjaan di sini mau kita kerjakan. Bagian sound system, bagian nyapu atau sebagainya. Dari besar sampai kecil di mata Tuhan sama. Amin. Nah, jadi apa fungsinya Bapak Ibu Saudara? Kita lihat. Fungsi pengurapan. Yang pertama, pengurapan di luar. Pengurapan di luar ini masalah karunia. Kenapa ada mukjizat? Kenapa ada bisa penyembuhan? Mengapa terjadi fenomena peristiwa keajaiban dalam nama Yesus? Yang buta melihat itu masih ada. Tidak bisa dibantah. Yang lumpuh berjalan nggak bisa dibantah. Itu karena ada pengurapan karya Roh Kudus bekerja menjamah orang-orang yang didoakan hingga saat ini. Tapi masih banyak nggak percaya. Itu rekayasa, itu yang dibuat-buat. Tidak, asli loh dari Tuhan. Amin. Itu fungsi pengurapan itu. Yang pertama. Yang kedua, fungsi pengurapan itu dari dalam. Kalau kita katakan, Tuhan, aku diurapi oleh-Mu Tuhan, tapi sifatnya nggak pernah berubah, omong kosong. Pengurapan itu dari luar dan juga dari dalam. Karakter. Ingat, waktu Saul karakternya berdosa, ada nggak urapan? Tidak ada, putus. Daud, waktu jatuh dalam dosa, karakternya, adakah pengurapan? Tidak ada. Jadi pengurapan dari dalam itu ada Bapak Ibu Saudara. Kalau memang pengurapan dari luar, karya Roh Kudus, mujizat, bernubuat, bahasa roh dan sebagainya, itu kita alami semua. Tapi juga ingat, pengurapan itu juga dalam diri kita mengubah karakter kita. Amin. Semua orang bisa melayani, semua orang bisa bertalenta, tapi sangat sulit berjuang dengan sifat dan karakter. Maka ketika kita menerima pengurapan Roh Kudus, maka karakter-karakter kita, sifat-sifat kita pun berubah. Ketika Daud bertobat, Tuhan mengurapinya kembali. Amin. Seandainya Raja Saul bertobat, Tuhan pakai. Tapi Raja Saul tidak bertobat, karakternya bobrok. Dia percaya paranormal, roh-roh dipanggilnya di luar Tuhan, dipanggilnya. Maka roh Tuhan tidak menghinggapinya dia lagi. Maka Saul pun mati tewas dalam peperangan. Tapi Daud menurunkan generasi selanjutnya, maka Tuhan mengatakan, Daud, bukan engkau yang akan membuat rumah Tuhan, tetapi anakmu. Itu pesan Tuhan. Jadi fungsi daripada pengurapan, karunia dan karakter. Amin. Maka itulah orang yang diurapi. Jangan kata orang yang diurapi mengadakan mujizat, oh Pak diurapi, belum tentu dalamnya bagaimana. Orang yang diurapi itu adalah orang dari luar nampak dan dari dalam juga nampak. Itulah Tuhan mengatakan, Tuhan memberi kemenangan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, siapakah yang orang yang dikatakan yang diurapi? Kita lihat pertama, saya ambil 3 saja. Yang pertama, bayar harga. Jangan kita katakan, Tuhan, aku mau diurapi, aku mau dipakai Tuhan. Tapi tidak mau bayar harga. Ya, memang anugerah gratis dan cuma-cuma diberikan Tuhan. Tapi respon kita, tindakan kita, gak ada yang gratis. Tindakan respon kita sebagai ucapan syukur kepada kita, itulah bayar harga kepada Tuhan. Sehingga Paulus berkata Filipi 3 ayat 7-8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Bayar harga. Matikan keinginan daging.
Bayar harga, senangkan hati Tuhan. Apa yang kubanggakan saat ini rupanya sampah di mata Tuhan. Dulu saya bangga dengan begini ya. Misalnya, dulu saya bangga berjudi. Dulu saya bangga mabuk-mabukan. Bangga pamer kepada banyak orang. Senang, siapa aku? Preman. Bangga. Paulus mengatakan, kuanggap sampah semua itu. Ketika aku mengenal Yesus, aku bayar harga. Kukalahkan segala keinginan keangkuhanku. Kukalahkan semua keinginan apa yang bertentangan dengan firman Allah. Amin. Maka disebut kepada orang yang diurapi. Mana ada orang yang diurapi masih terikat dengan begini? Ada? Mana ada orang yang diurapi masih terikat namanya judi? Ada? Omong kosong. Nggak ada itu. Orang yang diurapi bayar harga, lepaskan semuanya apa yang kita terikat dalam diri kita, menghalangi iman kita kepada Tuhan. Maka Paulus mengatakan, Saul, kuanggap sampah semuanya itu. Bayangkan, Saulus itu bukan penjahat, Bapak Ibu Saudara, bukan penjahat. Dia orang baik, dia bukan pembunuh, ya, dia orang baik, ahli Taurat. Tapi kuanggap sampah. Pengenalan agamaku dulu, agamaku Yahudi dulu, kuanggap sampah ketika aku mengenal Yesus. Apa yang terjadi bagi Saulus? Berubah menjadi Paulus yang dipakai Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Sampai-sampai dikatakan sapu tangannya, ya. Saya kasih contoh. Sapu tangannya diletakkan kepala orang begini, sembuh. Ya. Maka itulah disebut orang yang diurapi. Pertama, bayar. Gak ada gratis ya. Penerima urapan itu gak ada gratis. Bayar harga itu adalah apa yang tidak diinginkan Tuhan, sampahkan itu. Sampah semua. Amin. Apa yang tidak disenangi Tuhan, sampah itu. Saya katakan kalau ada di handphone macam-macam, itu sampah, buang. Kuanggap sampah semua itu. Hal-hal yang mengikat duniawi, saya menghalangi saya, itu sampah semuanya itu. Yang pertama, haleluya. Yang kedua, orang yang diurapi itu adalah orang yang suka pikul salib. Amin. Matius 10 ayat 38 mengatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Kristen tak pernah pikul salib, itu bukan orang yang diurapi. Kristen tapi tidak mau menderita, itu bukan orang yang diurapi. Kristen santai-santai saja, itu bukan orang yang diurapi. Tapi Kristen yang mau memikul salib. Amin. Enak pikul salib? Iya. Dalam Tuhan enak, daging nolak, ya. Berat. Inilah yang dikatakan pikul salib, menderita karena Yesus. Kita pikul penderitaan Kristus itu, Bapak Ibu Saudara, gara-gara Yesus, tapi kita bertumbuh. Haleluya. Makanya melayani demi untuk Yesus, memberikan janji iman kita untuk Yesus. Bekerja di ladang Tuhan untuk Yesus. Pikul salib setiap hari. Bukan sekali setahun. Ya, tiba Natal muncul ke permukaan. Selesai Natal, tenggelam lagi. Maka disebut Kristen kapal selam. Bulan November muncul lagi supaya dilihat nampak wajahnya dulu. Bulan Desember makin nampak. Selesai nanti tanggal 24-25. Tenggelam lagi. Itu bukan Kristen yang diurapi. Amin. Itu bukan orang yang diurapi. Tapi orang yang diurapi itu adalah selalu memikul salib. Setiap saat. Maka disebut ia menjadi layak bagi Tuhan. Kalau tidak memikul, gak layak bagi Tuhan. Dan Alkitab berkata Matius 11 ayat 29-30. Jangan anggap, kita anggap mungkin pikul salib berat. Ayat ini mengatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku,
Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab yang kupasang itu, yang kupasang itu apa katanya? Enak dan bebanku pun ringan. Jadi kalau bersama-sama dengan Tuhan, kita sudah diurapi oleh Tuhan, pikul salib itu ringan, enak semuanya. Amin. Apa yang enak? Asam enak, manis enak, pahit enak. Kalau orang yang diurapi ini, Bapak Ibu Saudara, orang yang diurapi ini gak ada bersungut-sungut. Tuhan, aku gak ada uang. Misalnya, Tuhan, hidupku susah, Tuhan. Tuhan, hidupku menderita. Karena pikuk yang diberikan kepada kita itu ringan dan enak. Penderitaan yang kita hadapi, kita berkata, ayat mengatakan enak. Saudara suka makan yang manis, enak ya? Enak. Suka makan yang asam-asam, enak. Semua kita rasakan. Sudah kita rasakan hidup ini pahit. Sudah kita rasakan hidup ini manis. Sudah kita rasakan hidup ini asam. Sudah kita rasakan hidup ini juga berbagai-bagai rasa sudah kita rasakan. Sama seperti kita makan, Bapak Ibu Saudara. Sama, semuanya harus kita rasakan. Kita rasakan manis, kita rasakan pahit, kita rasakan asam, kita rasakan juga basi. Tapi ketika kita mengatakan enak, maka itu masuk ke dalam tubuh kita. Ketika kita katakan pikul salib itu enak, Roh Kudus mengurapi kita, kita disanggupkan dan kita dikuatkan Tuhan. Amin. Nah, yang terakhir, orang yang diurapi itu adalah orang yang lapar dan haus akan perkara rohani. Saya ambil cerita Elia dan Elisa, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 9 itu bercerita bahwasanya Elisa meminta 2 kali urapan itu. Dan di sini dikatakan lapar dan haus akan perkara rohani. Orang yang diurapi itu pasti haus akan pemakaian daripada Tuhan. Gak cukup 1. Tuhan, pakai aku 2. Kalau bisa 3 Tuhan. Kalau bisa 4 Tuhan. Kalau bisa lebih Tuhan. Begitulah Elisa. Kalau hambanya, kita katakan gembalanya dipakai Tuhan. Dia minta, Tuhan urapi aku Tuhan. Lebih dahsyat lagi, 2 kali dari gembalaku. Itu orang yang haus dan lapar. Artinya Bapak Ibu Saudara, orang yang diurapi tidak berkata, Tuhan jadikanlah aku orang biasa-biasa saja Tuhan. Tuhan ya udahlah, cukuplah sampai sini Tuhan. Kalau aku ya di sini aja sebagai jemaat yang baik budi aja Tuhan. Tuhan, aku udahlah bagian apa sajalah Tuhan. Sudahlah Tuhan. Tidak. Tapi haus dan lapar. Kalau haus dan lapar, maka Roh Tuhan mengurapi kita, menguasai kita, memberikan 2 kali lipat ganda berkat Tuhan itu. Makanya Elisa menerima 2 kali. Amin. Dalam Matius berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi laparlah kita akan kebenaran firman Tuhan. Amin. 3 kalinya kita makan. Pernah kita berhenti 3 kali makan? Enggak ya. 3 kali kita makan. Pasti makan, pasti minum. Tapi kalau kita melihat firman Tuhan sudah bosan, membaca Alkitab sudah bosan, bagaimanalah itu menerima pengurapan daripada Tuhan? Hingga saat ini saya tetap membaca Alkitab sampai tanggal 24 ini saya tetap membaca Alkitab. Saya berusaha habis. Kenapa? Orang yang diurapi haus, lapar akan firman Tuhan. Amin. Bagaimana fisik kita ini Bapak Ibu Saudara? Pasti minta makan perut kita ini. Minta makan malam, minta makan siang, minta makan pagi. Itu wajar. Jadi wajar kalau roh kita haus dan lapar. Kalau nggak haus dan lapar, perlu dipertanyakan. Sudah ada kelainan rohnya.
rohnya sakit. Kalau rohnya sehat, kalau orang yang diurapi, rohnya sehat, ya rohnya sehat, punya koneksi dengan Tuhan. Ibadahnya bukan hanya ritual, tapi ibadahnya sudah spiritual, punya hubungan kepada Tuhan. Malam hari berdoa, pagi hari berdoa, membaca Alkitab. Ya lain cerita kalau mata mungkin darabun ya. Bagi mata yang sehat, baca Alkitab. Tamat, coret. Alkitab saya ini banyak coret-coretan. Warna kuning, warna merah, warna hijau, stabilo. Yang penting-penting coret. Tandanya saya sudah membacanya. Kalau handphone mana bisa coret-coret ya. Baca handphone. Saya rasa nggak haus itu. Yang haus itu baca Alkitab secara manual. Tandai. Oh, Mazmur 27. Stabilo. Sekarang aku tahu Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Amin. Jadi haus kita ya. Haus akan kebenaran firman Tuhan. Setiap hari kita haus. Setiap kita hari juga lapar mendengarkan firman Tuhan. Jadi ada 3 hal yang saya sampaikan pada hari ini. Ya, kita ulang. Yang pertama apa tadi? Orang yang diurapi itu siapa saja? Adalah yang mau membayar harga. Yang kedua, yang mau pikul salib. Yang ketiga, lapar dan haus akan perkara rohani. Rajinlah Bapak Ibu Saudara akan haus perkara rohani. Kalau saudara Bapak Ibu buka YouTube, carilah YouTube yang rohani. Kalau Bapak Ibu Saudara ya suka lagu, carilah lagu rohani. Sangat mempengaruhi pikiran kita. Kalau kita suka lagu duniawi, maka sifat kita pun sifat kita duniawi. Kalau kita suka lagu rohani, maka kita pun semakin dekat kepada Tuhan. Semakin intim kepada Tuhan. Semakin kita rasakan hadirat Tuhan. Amin. Itulah orang yang diurapi. Haleluya. Maka orang yang diurapi pasti hidupnya berkemenangan. Di tahun 2024 ini Bapak Ibu Saudara, jangan pernah menyerah. Orang yang diurapi tidak pernah menyerah. Tantangan, rintangan di tahun 2024 bukan semakin ringan, semakin berat. Kenapa semakin berat? Tanda-tanda akhir zaman mengatakan semakin sukar. Kesukaran tahun 2023 makin bertambah di kesukaran di tahun 2024, makin bertambah kesukaran di tahun 2025. Siapakah yang dapat bertahan? Hanya orang yang diurapi, maka Tuhan memberikan kemenangan kepadanya. Amin. Kepada saya, kepada Bapak Ibu Saudara semuanya, maka siaplah untuk diurapi oleh Tuhan. Siap untuk diurapi Tuhan. Kalau nggak mau siap diurapi Tuhan, kalah kita menghadapi di tahun 2024. Menyerah kita. Gak sungguh-sungguh lagi menghadapi tantangan ini. Ada tantangan, gak lagi cinta Tuhan. Ada tantangan, gak lagi beribadah. Tetapi ketika ada tantangan, ada rintangan, punya komitmen. Saya orang yang diurapi Tuhan. Saya menang. Saya setia berdoa. Saya setia membaca Alkitab. Saya setia beribadah. Karena saya adalah orang yang diurapi Tuhan. Maka Tuhan memberikan kemenangan kepada kita. Malas berdoa, malas membaca Alkitab, malas beribadah. Apakah Tuhan berikan kemenangan? Jawabannya, Tuhan tidak memberikan kemenangan. Jangan harap, jangan harap, jangan harap. Ya, jangan harap. Tuhan itu adil. Tuhan itu adil. Kalau Tuhan memberikan urapan kepada kita, berarti kita sudah bayar harga. Kalau Tuhan mengurapi kita, berarti kita siap memikul salib. Kalau Tuhan mengurapi kita, berarti kita betul-betul cinta kepada Tuhan, haus dan lapar akan perkara rohani. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Inilah firman Tuhan kita dengarkan pada hari ini. Kita percaya Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapi. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa.